rekan dari Ampas datang sama datang. Terima kasih kehadirannya, terima kasih juga waktunya sudah mau menyempatkan datang ke Polres Pamekasan. Mohon maaf dari Pak Kapolres tidak bisa hadir di acara audensi ini karena beliaunya ada kegiatan ke luar kota, ada kegiatan di Surabaya terkait sama vaksin. Seluruh jajaran Kapolres Jawa Timur dikumpulkan di Surabaya, arahan Pak Kapolda. Jadi saya mewakili. Mohon dari rekan-rekan sekalian, saya hadir yang mewakili bisa diterima. Siap. Dari rekan-rekan sekalian. Silakan nanti dari rekan-rekan ada yang menyampaikan, saya berikan kesempatan. Ya, lalu nanti saya jawab apa yang disampaikan dari rekan-rekan sekalian audiensi saat ini. Sudah tempat mungkin dari rekan-rekan sekalian, silakan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pamekasan yang berhalangan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Wakapolres yang sudi menemui kami Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pamekasan dalam rangka audensi terkait mafia pupuk yang ditenggarai. Mafianya ada di wilayah Madura termasuk di Pamekasan. Yang saya hormati teman-teman dari Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pamekasan, teman-teman dari Intel Polres Pamekasan yang juga saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk kegiatan ini agar bisa didokumentasikan oleh teman-teman dari media dan juga didokumentasikan sebagai bentuk jawaban kami kepada masyarakat yang memang dari awal pertama yang memang mengawal terkait dengan kelangkaan pupuk ini adalah Aliansi Masyarakat dan Pemuda Pamekasan dan komunitas Watu Ajem. Jadi sehingga kami butuh jawaban kepada masyarakat yang mana di isu yang berkembang di bawah bahwa ini tidak akan ditangkap sampai ke akar-akarnya, paling kata masyarakat paling ini sampai di sopirnya saja. Sehingga paling tidak kami punya jawaban terhadap isu-isu yang berkembang di bawah terkait dengan penangkapan pupuk bersubsidi di wilayah Tuban dan Ponorogo, yang mana sebagaimana pernyataan dari Kasat dan juga Kapolres wilayah Madura, dan di beberapa media sudah disebutkan bahwa pelaku penimbun yang di wilayah Ponorogo itu mengakui bahwa itu dari wilayah Pamekasan. Dan kemudian hal lain-lain yang terkait dengan persoalan ini, pertama saya mohon tanggapannya sebelum teman-teman nanti juga dari Ampas untuk memberikan masukan atau memberikan pertanyaan terkait dengan perkembangan isu penangkapan yang ada di wilayah Tuban. Mungkin kemarin juga sudah ada aksi teman-teman adik-adik dari MNI, cuman mungkin ini perlu spesifikasi karena kami sifatnya kalau misalnya masih bisa diselesaikan secara audensi, kita akan selesaikan secara audensi, tidak mau rame-rame. Cuman tidak apa-apa, butuh juga sebenarnya gerakan-gerakan yang bersifat aksi karena untuk sebagai titik tekan secara moral dan sosial. Sehingga hari ini saya pertama ingin mengklarifikasi terkait dengan penangkapan yang di Tuban dan Ponorogo tersebut. Karena informasi yang berkembang ini simpang siur dari pihak kepolisian dan dari pihak teman-teman dari aktivis juga mengatakan ada yang menyebutkan dari ini lokasinya ini dari ini, kemudian yang ini dari ini. Apakah nanti ini akan sama dengan jawaban di kami bahwa ini bukan dari Pamekasan dan lain sebagainya? Itu mungkin dulu
Pak Waka mohon izin nanti untuk dipaparkan terkait dengan kronologi penangkapan pupuk bersubsidi di wilayah Tuban dan Ponorogo tersebut. Untuk sementara itu, sehingga nanti bisa berjalan secara mengalir nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung atau ada yang sampaikan lagi? Langsung dulu. Nah, langsung jawab aja ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Nama Pak siapa? Holis. Pak Holis. Holis ini saya baru di sini tapi sering lihat. Saya baru tapi saya sering lihat. Sering diberhentikan? Iya. Di lampu merah. sering di tenda ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan coba menjawab dari Holis. Untuk persisnya, kronologisnya nanti mungkin dari Kasat Reskrim ya. Reskrim akan menyampaikan seperti apa kronologisnya dengan adanya penangkapan pupuk di Tuban dan Ponorogo. Ya. Nah, kalau saya menjabarkan kronologisnya, ya secara detailnya saya belum dapat karena saya terutama kalau saya sendiri saya belum koordinasi dengan Polres yang menangani Tuban dan Ponorogo. Mungkin yang sudah koordinasi ya antara jajaran Reskrim ya, antara di berita pun memang disebutkan di situ bahwa pupuk itu berasal dari Pamekasan. Kemarin juga sudah ada aksi dari adik-adik juga dari GMNI. Kita menerima aksi tersebut sebagai evaluasi kinerja kita. Adanya kelangkaan pupuk, tiba-tiba adanya penangkapan di Tuban dan Ponorogo ini. Setelah ini pengawasan pupuk memang polisi tetap salah satu pengawasan ini ada polisi, tapi ada juga instansi terkait ya, instansi terkait ini kita akan sama-sama untuk melakukan pengawasan yang lebih intens. Cuman kan sangat disayangkan kenapa setelah kejadian ini baru pengawasan ini bergerak gitu. Padahal teman-teman dari kalian itu, teman-teman dari GMNI, terus dari Ampas sudah melakukan aksi berapa kali, tapi masih adanya kurangan ataupun penindakan dari rekan pengawas itu. Mungkin itu awal dari saya, mungkin dari Kasat mungkin ada yang sampaikan terkait tadi yang disampaikan kronologisnya seperti apa. Tapi intinya seperti ini. Intinya kita dengan instansi terkait tetap akan berkoordinasi dan akan melakukan pengawasan lebih terhadap pupuk ini. Tapi di Polres sendiri kita sudah membuat tim, ya, kita sudah membuat tim untuk tindak lanjut terkait pupuk yang sedang ramai saat ini untuk melakukan lidik. Jadi kalau memang nanti rekan-rekan punya data, silakan diberikan ke kita. Data-datanya, baik informasi maupun data, silakan. Kita sangat berharap, ya memang kita seperti itu. Kalau yang bersinergisan seperti itu, kita membela para petani. Ya, kita polisi juga untuk rakyat. Kalau masih ada datanya silakan diberikan ke kami, akan kita tindak lanjuti. Mungkin itu dari saya, mungkin ada sampaikan dari Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hormati Bapak Kapolres Pamekasan yang pada saat ini diwakilkan oleh Pak Wakar Polres dan juga Pak Kasat Intel, rekan Kanit Reskrim, Kanit Intel, dan juga dari rekan-rekan aliansi dari Ampas ya ini ya, yang sudah ada pada pagi hari menjelang siang cerah ini. Langsung saja, jadi kami dari Polres Pamekasan tentunya yang dikatakan oleh beliau tadi, Pak Waka tadi, kita ini terbentuk suatu komisi ataupun juga wadah, yaitu dalam bentuk KP3, yang mana KP3 tersebut yaitu Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, yang mana isinya juga di situ ada dari Dinas Pertanian, Cabang Perekonomian, Kejaksaan, TNI, Polri, Independen, yang mana dan juga ada perbuknya juga, itu juga sudah diatur juga dalam perbuk, yang mana KP3 ini tadi itu dibentuk oleh Bapak Bupati dan juga sama-sama melakukan pengawasan terkait dengan pendistribusian ataupun juga tentang pengawasan pupuk bersubsidi ini tadi. Tentunya di sini kami Polri, dalam hal ini Polres Pamekasan, yang mana merupakan bagian dari KP3 tersebut juga, seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan yang sudah melaksanakan aksi kemarin, yang merupakan memiliki tanggung jawab juga terkait dengan tugas pengawasan tersebut. Tentunya di sini tadi dari Pak Oli sudah menanyakan terkait dengan kronologis langkah-langkah kami juga kemarin. Yang pasti kami sudah berkoordinasi juga dengan Satreskrim Tuban, itu terkait dengan masalah ungkap kasus yang dilaksanakan di Tuban, itu tepatnya pada tanggal 24 Januari 2022, yang mana pupuk bersubsidi tersebut akan dikirimkan ke Kecamatan Krek, daerah Tuban, yang mana ketika di jalan itu dilakukan penyelidikan dan juga diamankan oleh Satreskrim Polres Tuban. Dan juga memang pengakuan dari supirnya itu berasal dari Kabupaten Pamekasan. Jadi itulah informasi yang kami dapat dari Polres Tuban juga, sehingga langkah lanjut dari kami juga ini akan tentunya kami juga akan berkoordinasi, berkolaborasi dan komunikasi dengan Satreskrim Polres Tuban terkait dengan kelangkaan pupuk ini tadi. Kami juga membentuk tim. Jadi tim ini tadi guna memantau penyimpanan, pendistribusian ataupun juga harga eceran tertinggi di masing-masing distributor tadi. Juga kami akan melakukan pengawasan juga terkait dengan kasus yang diungkap oleh Polres Tuban. Kita itu tadi 3K itu tadi kita akan melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut, nanti akan kami sampaikan kembali, karena ini kita mulai kemarin juga informasinya di Komisi KP3 ini tadi itu sudah melakukan rapor, yang mana hari ini dilanjutkan lagi rapor kembali yang menghadirkan juga dari Dinas Pertanian dan juga dari anggota yang termasuk dalam KP3 itu tadi. Nanti perkembangan lebih lanjut apabila ada indikasi-indikasi yang mengarah ke tindak pidana tadi, itu nanti akan kita tindak lanjuti. Ya. Jadi ini kita sudah melakukan penyelidikan di lapangan tim dari Polres. Demikian, Mendat. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Jadi begini Pak, kenapa kita menyimpulkan persoalan pupuk ini ada masalah? Kita sudah mengawal pupuk ini dari tahun 2020, karena pada waktu tahun 2020 kami di Pamekasan juga menjadi terkait kelangkaan.
yang pada waktu itu mungkin kita dapat memaklumi karena jatah pupuk di Kabupaten Pamekasan hanya 57.940, sehingga setelah kita kalkulasi memang jumlah jatah pupuk subsidi di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah lahan yang ada di Kabupaten Pamekasan setelah kita kalkulasi memang agak kurang. Walaupun sebenarnya bukan agak kurang, agak sedikit kurang cuma Pak, sedikit kurang. Nah, tahun 2021 ini jatah pupuk untuk Kabupaten Pamekasan itu 94.659. Nah, 90.000 lebih jatah pupuk untuk Kabupaten Pamekasan itu setelah kita kalkulasi dengan jumlah lahan, maka itu sangat cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi lagi-lagi tahun 2021 ini tenaga petani di Kabupaten Pamekasan begitu. Sehingga kami berkesimpulan pada waktu itu ada mafia yang bermain dalam persoalan pupuk. Nah, mencari mafianya itu memang agak sulit Pak, karena transaksinya adalah transaksi sogok-menyogok. Karena transaksi sogok-menyogok itu kalau bisa kan berdatangan, itu yang pertama. Yang kedua, transaksinya adalah pupuk ini dikirim keluar. Dari pupuk yang dikirim keluar ini kemudian dipantau oleh aparat penegak hukum dan terjadi sogok-menyogok, indikasinya ke sana. Makanya oleh sebab itu kami bertanya dulu kepada Pak Kapolres, mohon maaf besar-besarnya, adakah lebih institusi Polres ini dalam persoalan pupuk? Pertama itu. Yang kedua Pak, karena begini, logika apa yang mau kita pakai ketika jatah pupuk itu lebih untuk memenuhi kebutuhan petani, akan tetapi petani masih diberikan masih mengalami kelangkaan pupuk pada musim tanam kemarin, sehingga lagi-lagi kita audiensi dengan Polres dengan pemerintah daerah dan segala macamnya sudah kita lakukan pengawalan dari awal. Kemudian Pak, kita membuat sebuah kronologis begini Pak, dalam kasus persoalan Tuban ini ya, dalam kasus persoalan Tuban. Karena kami memantau juga Pak, sayangnya kita nggak sekolah penyidik gitu. Tanggal 26 sekitar jam 9 sampai jam 12 ada salah satu anggota Polres Pamekasan dan kita naik mobil Fortuner, platnya N332. Pangkatnya perwira, maksud ya. Saya tidak tahu kepentingannya, cuma mungkin Bapak Wakapolres selaku perwira dan selaku Wakapolres di Pamekasan bisa membuka rekaman CCTV di Polres Tuban terkait dengan kedatangan salah satu anggota Polres yang berpangkat perwira berhubung dengan meeting itu Pak. Kemudian dari kemarin-kemarinnya isunya yang berkembang, yang masuk di kita informasinya yang masuk di kita, ada penangkapan di Rokok Pak, ada penangkapan di Larangan Pak. Informasi yang kita mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, semoga ini menjadi evaluasi di tengah Polres. Kami hanya mendapatkan indikasi pastinya, bukti pastinya tentang kronologis dan segala macamnya itu masih dalam tahap jawab yang disampaikan Mas Jawab Azib adanya indikasi ataupun oknum yang karena begini Pak, mohon maaf saya selama sebentar, mengungkap persoalan mafia pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan itu tidak sulit saya rasa mengungkap seperti kasus terorisme, seperti kasus pembunuhan. Ini sebenarnya ada di permata semua mafianya. Begitu. Kenapa? Seperti yang saya bilang barusan, ada 94.659 ton pupuk di Kabupaten Pamekasan yang itu setelah kita kalkulasi sangat cukup dengan jumlah hektar lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan dari industri pertanian. Itu sangat cukup untuk ini, karena 1 hektar itu Pak hanya butuh 4 sak. 4 sak itu sekitar 2 kintal. Jadi sangat 2 kintal Pak. Jadi sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan. Tapi kenapa masih kurang? Nah, berarti kan ada hal di sini Pak. Ya begitu. Baik, terima kasih. Saya juga tidak tinggal diam tadi yang disampaikan bahwa memang sangat cukup, berarti kan disampaikan tadi ada indikasi ataupun oknum dan bahkan mafia ya, memang cara kita perlu ketahui Indonesia ini sudah terkenal dengan negara mafia gitu ya. Coba kalau saya main luar negeri ya, ke Indonesia orang-orang luar negeri negara mafia, bukan hanya di
pengangkatan saya, tapi di semua ada mafia-mafia. Yang sampaikan tadi terkait kita akan bongkar mafia. Kita akan bongkar mafia. Mari kita sama-sama. Ya. Mari kita sama-sama. Kalau memang sudah tahu indikasinya siapa, silahkan untuk sampaikan ke kita. Siapa? Ya, nggak usah sungkan. Saya akan, insya Allah saya akan, kalau memang ada oknum, ya, ada oknum dari aparat kepolisian, saya akan tegas. Ya. Kalau memang oknum itu benar-benar terlibat terkait adanya atau bercimpung di mafia pupuk ini. Ya. Nah, untuk membongkar mafia ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus tahu akarnya itu. Kita harus menggali sampai ke akar. Tapi kalau tadi saya sampaikan, kalau rekan-rekan kalian punya data, punya informasi, ditelusurkan, bisa sampaikan ke Kanit, Sekrim atau Kasat. Ya, nanti setiap perkembangan saya awal juga seperti itu. Karena untuk kalau memang sudah mengawal dari tahun 2020 ya, kita selalu pasti berpikiran memang ada mafia kan, seperti itu. Padahal jumlah pupuk di 2021 ini Lebih Pak, lebih dari cukup. sangat cukup kan gitu. Lebih dari cukup. Nah, mari kita sama-sama menginformasi untuk membongkar mafia pupuk ini. Kita terbuka, ya, kita terbuka, tidak ada kita tutupi. Dan kalau memang ada oknum dari aparat kepolisian, tidak perlu disembunyikan, Pak. Kalau perlu lapor saya langsung, nggak apa-apa. Ya, saya terbuka. Saya pastikan kalau memang ada, saya akan beri sanksi. Ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini dibantu rekan-rekan dari Ampas, rekan-rekan dari GMNI kemarin, ke depan kita bisa ungkap mafia-mafia, bukan hanya pupuk saja, tapi yang dapat merugikan masyarakat, terutama petani, ya kita akan kita lanjuti seperti itu. Bahkan nanti mungkin kalau ada tim ini sudah terbentuk untuk kalau memang untuk bongkar mafia pupuk ini, ya nanti kita sama-sama. Ya. Mungkin itu, ada tambahan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Celani, Pak. Begini Pak. Oke. Dapatkan Pak. Oleh saudara Habib dan juga saudara Asif bahwa kita mengawal ini tanpa pamrih Pak. Dari 2020 kita mengawal persoalan ini dengan berbagai macam cara. Pertama kita pressing pakai aksi, masyarakat turun jalan. Setelah itu kita melakukan upaya untuk komunikasi baik-baik, kita audiensi. Dan di waktu itu juga salah satu pengawas, salah satu bagian dari DKPP, KP3 dari kepolisian juga hadir. Artinya begini Pak, terlepas masuk ke tim KP3, kepolisian juga sudah mempunyai tanggung jawab persoalan ini. Ini kenapa ada KP3 sebagai bentuk bahwa pemerintah daerah juga peduli. Berhubungan dengan apa yang saya sampaikan barusan, kejadian-kejadian seperti ini terkait persoalan pupuk, saya yakin pihak kepolisian sudah banyak tahu persoalan ini.
dari awal. Artinya lebih tahu daripada kami. Dari waktu kami audiensi tahun 2021 aksi dan audiensi di kantor Dewan yang juga dihadiri oleh pihak kepolisian sudah berkomitmen seperti apa yang berkomitmen pada saat ini. Lagi-lagi kami juga dikecewakan. Artinya begini, mohon maaf saya tidak bisa menghitung masa jabatan dari Pak Kapolres yang baru dengan Pak Waka di waktu kami audiensi. Yang pasti pelimpahan sertijab juga menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang lain. Ini adalah suatu kegagalan pihak kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada masyarakat. Masyarakat pada saat teriak persoalan hukum ditanggapi dan menghormati apa yang disampaikan oleh pihak KP3 termasuk kepolisian, tapi hasilnya seperti sekarang. Kekecewaan ini semestinya juga harus dijawab oleh pihak kepolisian. Apa tanggung jawab dari pihak kepolisian atas kecolongan kejadian sampai pupuk dari pembahasan keluar sampai ke Tuban dan indikasi-indikasi itu sebenarnya sudah kita sampaikan di audiensi. Kenapa Saudara Hasib tadi menyampaikan bahwa ini ada indikasi mafia di indikasi nih Pak ya, mafia sehingga dibentuk dalam bentuk pertanyaan kepada Bapak Wakapolres tadi, apakah ada oknum di pihak kepolisian? Karena persoalannya sudah cukup lama. Dan mohon maaf karena kami juga punya tanggung jawab besar untuk menjelaskan kepada masyarakat perwakilan yang ada di sini. Jadi tolong kami juga berikan jawaban yang jangan langsung matang, setengah matang, tapi jangan mentah, sangat mentah. Karena di media kan malah lebih matang. Artinya masyarakat sudah lebih dulu membaca bahwa ada pihak apa namanya? Pihak lain dari selain supir yang sudah dikantongi namanya. Sejauh mana prosesnya? Di bawah membias kemana-mana bahwa ini bukan orang Pamekasan, ini orang Sunda dan segala macam. Kami setidaknya harus dijawab setengah matang saja. Kembali pada persoalan tadi, sebenarnya kami sangat butuh. Kenapa kami juga musyawarah dari malam untuk buat persiapan malam ini? Bagaimana harapan kami Pak Kapolres di sini? Hadir langsung. Mohon maaf, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kami ingin menyampaikan langsung, pengen jawaban langsung dari Pak Kapolres. Apa tanggung jawab Pak Kapolres terjadinya persoalan ini? Harus ditanggung jawab. Jangan setiap terjadi seperti ini, oke, kami akan mengevaluasi, kami akan memperbaiki dan segala macam. Nanti baru kejadian lagi seperti ini lagi. Dan ini bukan sekali. Cerita kami dari audiensi, dari aksi, siap akan dievaluasi dan segala macam. Lanjut seperti saat ini. Lanjut sekarang, nanti apakah tidak mungkin akan lanjut seperti ini? Sedangkan posisi Bapak berseragam adalah untuk memastikan supremasi hukum itu benar-benar tidak. Mohon maaf Pak, jadi kenapa saya mau bebas berbicara seperti ini sehingga kami ngajak baru audiensi. Kalau di aksi kami tidak mungkin berbicara seperti ini, karena kalau di aksi itu setahu kami hanya satu pihak yang berbicara. Tapi saat ini kan pengen berpikir. Artinya kalau saya harus berbicara dari hati, Pak Kapolres dengan kejadian ini sudah sangat dipermalukan. Bahwa di depan mata ada terjadi kecolongan siang bolong, pupuk yang katanya diawasi ada tim dari kabupaten segala macam, malah dijual ke kabupaten lain dan ditangkap oleh pihak kepolisian kabupaten lain. Artinya kalau saya yang jadi Kapolres Tuban, gue mau jadi Kapolres Pamekasan. Dan ini bukan masalah. Pak Kapolres harus menjawab benar-benar kepada masyarakat yang sekiranya itu adalah bentuk pertanggungjawaban kepolisian. Sehingga kalau kami berbicara tuntutan, walaupun sebenarnya di audiensi tidak perlu menyampaikan tuntutan, hanya permintaan, permohonan, sepantasnya dengan sesadar-sadarnya Pak Kapolres akan merombak keseluruhan dari jajaran yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini tidak ada hasilnya.
Jadi kami kebingungan di bawah Pak. Karena kami seandainya bertepuk sebelah tangan, teman-teman kepolisian, ayo kita dibantu lagi. Tapi kalau proaktif hanya kami ketika kami dapat data kami setor ke kepolisian baru diproses, tapi pihak kepolisian ketika dapat data kami tangkap. Tapi perlu juga disampaikan agar menjadi bahan evaluasi kepada Bapak. Sekali lagi mohon maaf, tolong pesan teman-teman kepada Pak Kapolres terutama melalui Pak Wakaf. Persoalan ini adalah mempertaruhkan nama baik Pak Kapolres. Saya cukup komunikatif dengan Pak Kapolres. Saya ketemu di salah beberapa ini ya. Artinya ini di Egeco di Sianggur di depan mata. Media sudah betul bebentang semua. Kalau kita jadi pemimpin sudah tidak punya rasa malu, bisa Pak. Artinya kalau Jepang, kata orang, kalau Jepang sudah tidak perlu sampai terbukti, sudah diisukan bahwa indikasi korupsi, mengundurkan diri dari saking malu. Dengan harapan kepolisian baru ini harus segera. Kalau tidak jajaran ini harus dievaluasi benar-benar. Jadi apa buktinya selama ini? Hasilnya apa? Kecolongan sampai dua kali. Walaupun ada indikasi yang tidak pengen kami lanjutkan karena seperti yang disampaikan di AC, yang lanjut itu juga ada hubungan. Kami punya datanya. Yang lanjut, yang lanjut yang sebelumnya. Kita lengkap videonya segala macam. Diminta oleh teman-teman kepolisian. Kami nggak berani karena ada kepercayaan yang masih kami pertaruhkan. Pertama, yang kedua, data yang pengen kami store karena masih belum sepenuhnya valid. Karena bisa jadi teman-teman, loh, ini bisa jadi bidang nih, kan gitu. Ada nomor sampai diikutin dari Pemekasan sampai ke Ngawi ke gudangnya gitu. Teman-teman kita punya video. Kita punya videonya. Sama kan pada waktu forum ada Kapolres juga. Ditangkap itu di Nganjuk. Ya kami tidak. Ini ya. Ternyata memang tidak ada reaksi apa-apa di sini. Tetap. Karena memang tidak ada reaksi dari masyarakat. Seandainya ada reaksi mungkin akan ada jawaban. Kami tambah bukan tidak percaya sama kami. Tambah mulai gede Pak kalau bahasa Jakarta itu. Ini mohon maaf Pak Waka, teman-teman jajaran kepolisian yang lain. Jadi bukan hanya persoalan kejadian ini terjadi sekarang terus kita pertama feedback ke belakang ini harus dipertanggungjawabkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Proses ini harus benar-benar di antara bentuk pertanggungjawaban. Terlepas teknisnya Pak Kapolres nanti bentuk pertanggungjawaban saya seakan merombak seluruh jajaran yang masuk di jajaran kemarin ternyata tidak menghasilkan sesuatu. Yang pasti proses ini harus benar-benar. Ya transparansi kan tidak perlu terlambat. Mungkin melalui kelompok-kelompok seperti kita, tidaknya sebagai tangan panjang dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di bawah. Oke, persoalan pengusutan ini 2 nama itu sudah dipanggil dan segala macam. Kita ngawal ketat supir itu dari beberapa hari kemarin selama ada di rumah. Tiba-tiba hilang kemarin. Dihubungi semua. Kecurigaan kami kemana? Kan macam-macam. Apa sudah diculik oleh oknum ini? Ketepatan kemarin ada evaluasi di kabupaten, dari kepolisian hadir, dari PI, Pupuk Indonesia hadir, yang menjadwalkan dari tanggal 7 turun ke bawah. Memang turun kemarin. Tapi supir itu sebelum nyampe ke Pelengan, rombongan dari PI dan segala macam, dia sudah hilang, ada yang hadir. Sedangkan kami sementara memegang bahwa itu salah satu CCTV. Bukan kami tidak percaya Pak, karena memang penjelasan dari pihak Tuban itu dilepas. Karena mungkin ada yang bilang itu dilepas karena menuju ada 2 bosnya yang tersangkut dalam proses pemanggilan dan 2 kali sudah dipanggil tidak menghadap, mangkir terus. Berarti waktunya itu dipanggil. Hal ini harus juga mampu dijelaskan oleh Polres Pemekasan. Jangan, loh, itu kan ada di wilayah Tuban. Kami harap jangan sampai ada jawaban seperti itu Pak. Karena kepolisian yang di sini dengan Tuban satu kesatuan. Jadi mohon keterbukaannya proses ini
ke depan agar kami juga bisa menjawab di bawah. Ketika kami tidak mampu menjawab, maka jawaban kami ke masyarakat, ya sudahlah, karena saya tidak bisa menjawab, ayo kita turun lagi, rame lagi. Yang kan betul lagi disampaikan kami tadi bahwa kami tanpa paham Pak persoalan pupuk ini. Karena persoalan pupuk ini kenapa pertanggungjawabannya? Kalau orang Jepang harus mengundurkan diri tanpa saya harus mengatakan Pak Kapolres harus mengundurkan diri. Karena ini persoalan halayak masyarakat, bukan perorangan. Mayoritas masyarakat Pamekasan, masyarakat agraris yang membutuhkan itu. Dirampok terang-terangan begitu, bukan karena korupsi satu orang doang. Begitu. Jadi konkretnya begini Pak. Kami mempertanyakan sekali lagi apa yang disampaikan saudara polis tadi, sejauh mana proses perkembangan kasus penangkapan pupuk subsidi yang ditutup, yang menyebabkan satu supir menjadi tersangka, dan pihak Kapolres juga menyebutkan bahwa ada dua yang disebut mereka sudah digantung oleh bagaimana hal tersebut diketahui oleh diproses oleh pihak Kapolres. Tapi kalau kita saat ini sekarang memberikan statement bahwa perkembangan kasusnya seperti ini, kita juga belum bisa menyampaikan seperti itu. Karena kita sejauh ini koordinasinya perkembangannya seperti apa kita belum tahu. Dan yang berhak menyampaikan itu Polres yang menangani. Mungkin itu. Baik. Nah itu maksudnya Pak Muhammad. Jadi yang maksud saya tadi, maksud kami di sini sama-sama mengevaluasi. Pak Kasat Reskrim tadi menjelaskan kejadiannya tanggal 24 Januari. 24 Januari. Artinya ini harapannya, maksudnya kalau ini benar-benar akan lebih serius ke depan ini harus segera diberikan transparansi kepada masyarakat. Sudah tertangkap, sudah kami pastikan dan segala macam. Begitu di Papes atau waktu pencurian kotak amal ini persoalan di kalau bahasanya bersama Jordana perutnya orang enggak persoalan pupuk ini masyarakat kalau sudah gagal panen gara-gara pupuk kan nggak makan ya kita Malaysia juga bisa harus ini sih. Nah ini persoalan halayak ini benar-benar segera ini hasilnya seperti apa disampaikan kepada kita. Malah saya berharap tidak hanya melalui saya. Jadi kalau penangkapan itu menjadi rekor bagus, penangkapan kotak amal langsung dijumpa Presiden, kenapa ini? Ini perlu. Dan kami tidak akan pernah ada capek mengawal ini. Karena ketika kami capek, kami hidup dibangun itu masyarakat. Jom, pupuk itu. Ya sudah. Jadi tolong. Ini sudah lebih 10 hari sebenarnya mestinya sudah ada hasil komunikasi, harus ada jawaban komunikasi. Jadi kalau memang belum ada, setidaknya hasil ke depan ini jangan terlalu lama. Harapan kami begitu, karena kami hanya bisa berharap karena kami tidak kewenang untuk masuk persoalan yang seperti itu. Mungkin terima kasih. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke Pak Kapolres ya. Perkembangan kasusnya nanti Pak Kapolres sanggup ataupun bisa menyampaikan terkait ini perkembangan kasus pupuk ini dengan tidak terlalu lama ya, mungkin seperti itu. Nanti saya akan sampaikan Pak Kapolres dulu, Pak Kapolres nanti perkembangannya seperti apa, koordinasi mungkin dengan Polres yang Sekarang untuk menilainya, waktu penyidik dalam hal ini. Ya harapan saya, kalau bangsa orang Madura harus dapat oleh-oleh, untuk bedanya oleh-oleh ada. Harus ada oleh-olehnya ini. Karena lupus di lab ini terkait dengan persoalan pupuk di Tuban. Ini ada dua sebenarnya. Tuban, kemudian di wilayah hukum Polres Pamekasan.
Caranya bagaimana? Apakah masih harus diberikan cara? Caranya satu, kalau si sopir ini ngeles misal, kalau dia si sopir ini ngeles, mereka sopirnya sudah ngaku bahwa ini dari daerah larangan. Sopir ini sudah ngaku dari daerah larangan, barangnya itu. Tetapi dalam perkembangan diobok-obok begini, berlaku sebenarnya sebenarnya mudah. Pada saat terjadinya kasus tersebut, pada saat menaikkan, dia kan masih transit lama di tempat itu, baik di gudang, di mana lah, nggak tahu saya, nggak bisa menyebutkan. Bisa dikloning dari HP-nya, bisa dikloning dari HP-nya posisi di mana pada saat itu. Itu sangat mudah sebenarnya untuk kepolisian. Tapi buat saya sangat sulit, kan saya tidak punya alatnya. Kalau di sini ada alatnya, saya berharap hal ini dibuka secara, dan kalau ini bisa dibuka, ini sebenarnya kan ini kan persoalan pupuk ini kan atensi Kapolri sebenarnya. Saya berharap kalau ini bisa dibuka, ini bisa mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri. Ini cukup luar biasa. Karena ini memang dari awal Kapolri dan Presiden ini sudah mewanti-wanti untuk persoalan pupuk ini jangan main-main. Saya sampaikan, saya bukan orang bersih, saya bukan orang tidak mau sok bersih. Tetapi dalam persoalan pupuk, mohon maaf, berapapun orang yang berkomunikasi persoalan pupuk, memang saya mohon maaf bukan karena saya faktor orang bersih, tapi persoalan sosialnya yang menjadi tekanan terhadap saya. Tidak ada apa-apa, saya ambil status di media sosial. Yang di bawahnya yang nanya, gimana perkembangan pupuk? Malah tadi saya ambil sebuah status Hari Pers Nasional, malah yang nanya, gimana perkembangan pupuk? Kayaknya sudah di bawah air ya, karena hujan kayaknya. Ini tekanan kepada saya juga, dengan teman-teman juga sebenarnya. Ini teman-teman di lapangan. Bagaimana ini teman-teman dari petani ini sudah beberapa kali, ini Batis sudah beberapa kali mencari-cari itu. Malah kemarin sempat terjadi adu argumentasi di salah satu kios. Saking beraninya. Kalau dia tidak punya backing, tidak mungkin berani. Tidak mungkin berani kalau tidak punya backing. Saya berharap semuanya tuntas sampai ke kios-kios yang bermain di bawah itu. Bukan hanya distributor, karena saya yakinnya bahwa di situ pasti ada orang yang terlibat. Terima kasih kan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Barangkali ada tambahan dari teman-teman, monggo, atau dari Jakarta, tangkap Pak Matur biar nanti kalau Pak Waka tidak paham bahasa Madura, nanti biar saya terangkan sedikit. Oke, Pak. Jawab ini Pak. Kalau itu tugas pribadi ke sana Pak, maka sampaikan kepada kita kalau itu tugas dari Polres dalam rangka apa? Si oknum ini, indikasinya oknum ya Pak ya, berangkat ke sana itu dalam rangka apa? Kalau itu tugas dari Polres, kalau itu bukan tugas dari Polres Pamekasan, maka Polres Pamekasan harus buka CCTV yang ada di Polres Subang untuk mengetahui kedatangan dari salah satu perwira Polres Pamekasan itu bisa ngapain? Kira-kira terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Intinya kita berpengalaman yang pertama terkait perkembangan kasus kita sampaikan ke Pak Kapolres dulu, hingga Pak Kapolres bisa menyampaikan ke media atau ke masyarakat perkembangannya seperti apa. Saya tidak bisa untuk memberikan saat ini tidak bisa memberikan perkembangan kasusnya seperti apa, mana belum ada koordinasi yang sejauh saat ini itu seperti apa perkembangannya. Yang kedua terkait dengan perwakilan dari petani tadi ada di Balangan Laut dengan harga pupuk di atas rate ya, di atas rate yang ditentukan dengan hasil tinggi kurang lebih 135 ya. Ada yang lebih itu Pak harganya. Kalau tentang sesuatu Ada yang Ini Pak, ada yang 165, ada yang 165. Nah, informasi itu kasih tahu kami lah. Kita akan cek langsung minyak sudah dibeli itu. Yang ketiga terkait sama oknum adanya anggota Pamekasan ini, kita akan diikuti lagi. Kita tidak bisa mencat karena ini juga masih diduga keperluannya apa juga kita masih belum tahu. Nah, tapi
kita akan kita tindak lanjuti dan kita akan bidik oknum yang mungkin sudah lama berkecimpung dengan mafia pupuk ini. Harapan saya juga para parents sekalian, silakan nanti konsulkan dengan anggota-anggota lapangan, bisa pun nanti saya langsung pada masalah. Asal ada informasi silakan untuk sampaikan. Mungkin saya akan menjadikan atensi ini, saya akan menjadikan atensi ya terkait pupuk ini, terus juga oknum dari kota-kota ini. Saya akan awal itu. Mungkin bisa nomor saya 0811 368 2007. Nomor saya 24 jam. 08113682 ya. Asis ya, asik. Silakan, saya membuka informasi apapun di luar, keluhan kesah dari rekan-rekan sekalian bisa dengan cara komunikasi dan saya harapkan